Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ya, Pak. apa kabar semua? Alhamdulillah. Ya, silakan Dani, pimpin temannya berdoa. Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai sampai nyambut menjadi. Terima kasih Pak Guru ucapkan kepada Nur Parahin yang sudah memimpin namanya. Sebelumnya kita kasih aplaus dulu untuk Dani dan Nur Parahin yang sudah memimpin temannya berdoa. Kita tepuk tangan. Ya, selanjutnya Pak Guru mau cek dulu siapa yang tidak hadir ya. Sudah semua di kelompoknya Nur Parahin 3 orang. Kelompoknya Tati 2 orang, kelompoknya Rizky 2 orang. Ya, jadi sudah 7 ya. Nah, jadi sebelumnya Pak Guru sampaikan aturan kita dalam gimmick ini ya. Nanti kalau mau bertanya atau menjawab, nanti ada gambar tangan itu di monitornya itu ya, lihat. Ya, kalau mau bertanya, misalnya Pak Guru sedang menjelaskan. Ya, ada yang mau bertanya, tekan itu gambar tangan itu ya. Sebelum kita mulai, LKPD-nya yang Pak Guru kirimkan lewat WA Group itu sudah diterima? Ya, evaluasinya juga sudah ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang pantun. Ya, ya, pantun dan juga organ peredaran darah manusia. Kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 3.6 ya. Menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulisan dengan tujuan untuk kesenangan. Sedangkan indikatornya 3.6.1. Selanjutnya, untuk indikatornya, siswa dapat membuat pantun serta menjelaskan amanat dari pantun. Selanjutnya, untuk muatan ilmu pengetahuan alam, KTP 4.4 memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta bahasa. Kemudian untuk tujuan pelajarannya ada 4 tujuan pembelajaran. Ya, coba diperhatikan. Yang pertama, melalui pengamatan dan diskusi, siswa dapat menjelaskan pengertian dan unsur-unsur. Ya, selanjutnya ada 2 materi pokok ya. 2 materi pokok yang akan kita pelajari di sini. Gangguan organ peredaran darah dan pantun. Ya. Yang pertama pantun. Nah, yang akan kita pelajari di pantun itu antara lain pengertian pantun, ciri-ciri pantun. Nah, kemudian untuk organ peredaran darah itu ada jenis atau organ, alat peredaran darah itu maksudnya organ ya. Kemudian ada penyakitnya. Penyakit-penyakit apa saja ya? Sekarang kita akan mempelajari tentang pantun ya. Di sini Pak Guru sudah menyediakan
2 buah pantun. Rajin berolahraga. Ya, karena rajin berolahraga. Ada berapa baris pantunnya? Ada 4 baris. Baris. Ada berapa, Risti? 4 baris. Ya, bait dalam sebuah pantun terdiri dari 4 baris. Ya. Ya, selanjutnya pantun yang kedua. Nah, Mirna silakan dibaca, Mirna. Pantun yang kedua. Sinana mengayunkan di dahinya penuh-peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu Baris pertama dan kedua itu disebut apa? Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Piran pantun, pintar nanti ya. Coba Mirna. Ya, baris ketiga dan keempat itu disebut apa? Baris yang ketiga dan keempat itu disebut isi pantun. Ya, ingat ya, isi pantun itu mengandung amanat atau pelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah pantun. Ya, apa itu ciri-ciri pantun? Berdasarkan hasil pengamatan kalian terhadap 2 pantun ini. Ciri-ciri pantun. Kita lanjutkan ke ciri-ciri pantun yang tadi, masih ciri-ciri yang pantun ya. Kira-kira apa yang tahu ciri-ciri pantun itu? Ciri-ciri pantun memiliki 4 baris dalam setiap bait. Apalagi ciri-ciri pantunnya? Dalam satu baris terdiri dari 8 hingga 12 ya, pintar ya. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Sudah bisa. Berdasarkan pendapat kalian tadi, ini adalah ciri-ciri pantun. Coba dibacakan. Apa ciri-ciri pantun? 1. Ciri-ciri pantun memiliki 4 baris dalam setiap bait. Ya, apalagi? Dalam 8 hingga 12 kita kasih kode B. Jadi rimanya A, B. Ya. Nah, kemudian baris yang ketiga, bunyi akhirnya itu apa? U. Berarti rimanya sama dengan baris yang keberapa? 1. Berarti A. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Baris yang keempat, rimanya adalah sama dengan baris yang kedua. Jadi kita kasih kode B. Ya, alhamdulillah sudah bisa sekarang, Nurhayati ya. Nah, rimanya itu adalah AB ya, atau apa? Persamaan bunyi pada baris akhir pantun ya. Kalian berdiskusi bersama kelompoknya ya. Ya. Sekarang silakan berdiskusi tentang ciri-ciri pantun. Nah, di sini ada amanat pantun, itu kalian diskusikan ya. Pantun yang tadi itu ya. Tidak amanat dan ciri-ciri pantunnya itu yang dibacakan ya. Ditulis dulu. Nanti masing-masing kelompok kalian akan membacakan pantunnya masing-masing. Ya, ditulis di LKPD-nya itu. Kalian diskusi caranya. Nah, silakan didiskusikan sambil dikerjakan. Pak Guru kasih waktu 10 menit ya. Apa? Ini lembar. Nah,
Pak, LKPD-nya Pak jawaban. Ya, tulis di LKPD-nya itu jawabannya. Waktunya 10 menit ya. LKPD. Ya, Karena amanat pantun ke-1. Kan ini nih. Rizky sudah jadi? Nah, itu kelompoknya Rati sudah. Tinggal kelompoknya Nurhayati sama dia. Ciri-ciri pantun kayaknya Pak. Ya, ciri-ciri pantunnya juga kan di LKPD-nya itu. Yang tadi, ciri-ciri pantun. Nanti. Ciri-ciri pantun. Nah, sudah selesai? Ya, waktunya sudah habis ya. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompoknya Nur Arahin, amanat pantun yang pertamanya apa? Pantun pertama. Ya, apa? Rajin berolahraga. Ya, jadi berdasarkan contoh pantun itu, amanat yang bisa kita ambil di sana adalah Rajin berolahraga. berarti. Ayo, amanat pantun yang kedua itu apa? Walaupun usia kita masih muda, kita harus menjaga kesehatan. Kesehatan. Ya, bagus. Tangan dulu. Ya, sudah pintar ini. Jadi itu amanat pantunnya. Nah, kemudian tugas yang ketiga itu ciri-ciri pantun. Ya. Apalagi? Ya, memiliki sambilan dan isi. Ya. Kemudian yang terakhir memiliki primat arti. Ya, jadi itu adalah ciri-ciri pantun ya, dan amanat pantunnya ya. Ya, selanjutnya kita lanjutkan. Ya, kembali amati gambarnya. Ya, ada gambar apa di sini? Ya, organ peredaran darah pada manusia. Organ apa ini kira-kira kalau menurut kalian? Jantung, ya, bagus. Ya, Nur Barahin, ya. Inilah organ peredaran darah yang ada pada manusia. Ya. Coba perhatikan yang di tengah ini ya. Manusia. Yang di tengah ini Pak. Jantung ya, jantung atau gambar yang ini tadi ya. Nah, gambar yang ini adalah jantung. Nah, dalam sistem peredaran darah secara umumnya seperti gambar yang kedua ini. Nah, yang tepatnya ini adalah pembuluh darah. Ada ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru. Yang dua warna ini memiliki fungsi yang berbeda, ya. Ada yang mengirimkan ke jantung, ya, dan ada yang mengirimkan ke seluruh tubuh dari jantung. Selanjutnya ada gambar juga Pak Guru sudah sajikan. Ya, gambar apa saja di sini? Apa? Penyakit. Nah, penyakit apa saja? Penyakit anemia. Terus leukemia. Terus serangan jantung, dan ada antara lain yang pertama itu jantung. Ya, penyakit jantung. Bagaimana ciri-ciri penyakit jantung itu atau gejalanya? Apa gejala penyakit jantung itu? Ya, jadi gangguan pada jantung.
jantung. Ya, penyakit jantung ini ada yang disebabkan oleh faktor keturunan atau kalau bahasa kedokterannya faktor genetika ya. Misalnya orang tuanya terkena jantung, nanti anaknya juga mempunyai resiko terkena jantung juga. Ada juga ya penyakit jantung koroner gitu ya yang disebabkan oleh pola makan dan pola hidup yang tidak sehat. Nah, kemudian penyakit yang kedua itu ada apa? Ada leukemia. Leukemia ini apa? Penyakit leukemia itu? Akan menggigil ya, ada bintik-bintik merah pada kulit itu adalah salah satu gejala penyakit leukemia ya. Ya, nanti kalian cari juga di internet itu misalnya gejala-gejala penyakit itu ya. Nah, tapi bisa didengar ya. Ya. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Pada pembahasan materi kali ini, kita akan membahas gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Terjadinya gangguan pada organ peredaran darah tentu disebabkan oleh banyak faktor atau penyebab. Nah, kita akan membahas tentang faktor penyebab dan cara mengatasi gangguan ini. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu faktor penyebab gangguan. Karena hemofilia merupakan penyakit keturunan, atau dapat disimpulkan bahwa faktor keturunan itu adalah penyakit yang didapatkan dari orang tuanya. Faktor yang kedua yaitu faktor bawaan. Faktor yang ketiga yaitu produksi sel darah putih berlebih, sehingga dapat menyebabkan gangguan pada peredaran darah. Faktor yang keempat yaitu kekurangan gizi atau zat besi. Kekurangan zat besi akan menimbulkan penyakit kekurangan darah. Materi selanjutnya yaitu gangguan organ peredaran darah. Yang pertama itu ada anemia. Anemia atau kurang darah adalah berat yang terasa nyeri di kepala dan jantung berdebar-debar. Nah, itulah beberapa gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Materi yang terakhir yaitu adapun cara yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu beristirahat dengan cukup. Cara yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan menjaga pola makan yang sehat. Cara yang berikutnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan berolahraga secara teratur. kemudian selanjutnya ya kita akan jadi kalian diminta membaca tesnya sekarang. Bapak Tati Nur Arahin ya. Nur Arahin bacakan teksnya. Ya, pasti coba bacakan. Risti. Gejala dan penyebab gangguan. Nah, kemudian yang ketiga masih berhubungan dengan darah ya. Yang ketiga anemia merupakan salah satu gangguan pada organ peredaran darah yang disebabkan oleh faktor non keturunan. Jadi penyakit-penyakit ini ada yang disebabkan oleh keturunan dan ada yang bukan karena keturunan. Nah, tapi kalau kita kekurangan sel darah merah akan mengalami penyakit anemia. Kemudian yang terakhir itu ada penyakit namanya varises. Silakan mungkin ada yang ditanyakan dulu. Silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya ya. Jadi di sini yang akan dibahas atau kalian tuliskan di sini adalah penyebabnya ya. Kalau di kolom setelahnya ini penyebab penyakit atau gangguan organ peredaran darah. Adapun cara yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu beristirahat dengan cukup.
Dengan beristirahat yang cukup, dapat membantu kita tekanan darah tinggi, pembuluh darah belum. Kita kembali ke tabelnya ya. Silakan. Kristi, bahas matanya. Bapak Kristi. Pembuluh darah tubuh Ya. lebih kecil menyempit. Silakan dibacakan hasil pengamatannya. Yang pertama dulu. Dan tinggi. Darah tubuh lebih kecil menyempit. Ya, pembuluh darah di tubuh itu menyempit. Yang kedua, jenis-jenis penyakitnya. Anemia Ya, apa penyebabnya? darah. Dan kita lanjutkan ke tugas mandirinya ya. Silakan ambil tugas mandirinya itu. Mana? Silakan tunjukkan tugas mandiri ya yang sudah Pak Guru kirimkan itu ya. Dikerjakan ya. Jangan lupa tulis namanya ya. Nanti sebelum dikirim ke WA nanti dipoto ya. Sekarang buatkan sebuah pantun ya. Pantun temanya olahraga ya. Ya. Kemudian jelaskan amanat pantun yang kalian buat itu, ya. Amanat pantunnya itu kalian jelaskan. Nah, kemudian untuk IPA-nya ada tabelnya di sana ya. Ada tabel tulis nama penyakitnya, gejalanya itu di diagram itu. Ya, kemudian di tabel yang kedua itu nama penyakit dan cara pencegahannya. Waktunya 5 menit ya. Oh nih. Ih, Silakan kalau ada yang sudah jadi silakan. Jadi kan karya kalian yang akan mengarang kemudian menuliskan amanatnya. Ya, nanti difotokan ya. Difotokan kemudian dikirim ke grup WA ya. Tugasnya pantun ya. Ciri-ciri pantun ya. Apa ciri-ciri pantun? memiliki 4 baris Nah, memiliki 4 baris dalam satu bait. Apalagi cirinya yang lain? Ya. Kemudian ada organ peredaran Darah. dapat mengganggu organ peredaran darah kita. Ya, silakan menjawab. Soal evaluasi kelas 5 ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit ya. Waktunya 15 menit untuk mengerjakan soalnya. Bukan. 4 baris dalam sebelah memiliki sajak AB baris pertama dan kedua adalah sahnya, sedangkan baris Poponak nih. untuk melengkapi pantun di atas adalah Bergandengan tangan. Di sini kamu, di sini aku.
bergandengan tangan dengan baik. Kenapa sulit sekali? Allah. Nah, nanti setelah selesai nanti difoto, kirim ke WA Group ya. Sudah selesai tetodet tetodet. Belajarlah dari penyakit. Waktunya sudah habis ya. Ya, silakan. Lembar evaluasinya difoto. Pak Guru tunggu di WA ya. Pada hari ini sudah mempelajari tentang pantun dan organ peredaran darah pada manusia. Dengan demikian, maka pembelajaran kita pada hari ini akan segera kita akhiri. Tidak ada pertanyaan? Ya, jadi kita membuat kesimpulan. Sekarang kita akan simpulkan tentang yang pertama pantun ya. Pantun itu adalah puisi lama ya. Kemudian ciri-ciri pantun itu adalah berbentuk bait ya. Kemudian ciri-ciri pantun juga itu memiliki sampiran dan isi, memiliki rima AB-AB. Ya, itu ciri dari pantun. Nah, kemudian ada beberapa penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah yang ada pada manusia. Ya, hipertensi, apalagi ada anemia, terus ada varises, apalagi penyakit jantung dan sebagainya. Ya, itu adalah penyakit-penyakit yang mengganggu organ peredaran darah pada manusia. Ya. Ingat ya, nanti tugasnya itu dipoto semua ya. Ya, tugas mandiri sama evaluasi dipoto ya. Kemudian dikirimkan ke WA untuk Pak Guru nilai ya. Ya. Ya, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menutupnya dengan sama-sama berdoa. Ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Ya, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Terima kasih kepada Haikal sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Corona atau COVID-19, kita harus tetap selalu menjaga kesehatan kita ya. Dimanapun kita berada, kita harus melaksanakan protokol kesehatan atau prokes yang diterapkan oleh pemerintah ya. Nah, jadi demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Besok kita lanjutkan ke pembelajaran yang berikutnya, yaitu masih di tema 4, subtema 2. Kita lanjutkan ke pembelajaran 2 ya. Ya. Nah, jangan lupa rajin-rajin juga belajar di rumah. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.